Cek. Baiklah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatil a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya, diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, hadirin saya mohon maaf, mestinya kemarin karena ada acara tertentu, maka kita undur hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat ngaji kita. Kita lanjutkan dalam waktu yang sangat singkat ini. Kita berada di bab ke-67 tentang karohati tamannil al-mauta. Makruh atau tidak boleh atau tidak dibetulkan tamani itu ngarep-ngarep mengharapkan al-mauta mati. Jadi di dalam Islam ngarep-ngarep mau mboten oleh napa malih sampai bunuh diri, mateni awake dhewe sendiri. Bisa babidurin sebab penderitaan, karena menderita sakit misalnya terus-menerus gak waras-waras, atau kemiskinan atau yang lainnya. Ini tetap tidak boleh mengharapkan kematian. Wala ba'sa bil khaufil fitnati fitini. Tetapi kalau memang ada kekhawatiran karena keselamatan agamanya, boleh, nanti ada riwayat tertentu, ada doanya tertentu. Hadirin, kita masuk kepada riwayat-riwayatnya. Sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini sabda Nabi. La yatamanna, pakai nun takkid hadirin. Ini sungguh-sungguh, sungguh jangan sekali-kali ngarep-ngarep atau mengharapkan ahadukum, salah seorang di antara kamu, al-mauta, kepada kematian. Imma muhsinan, kalau keadaanmu itu adalah baik, orang-orang soleh, fala'allahu yasdadu, diharapkan maka kebaikan itu akan bertambah. Sekalipun mungkin ada darurat tadi itu, ada penderitaan, tapi dalam keadaan baik, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang tidak kita inginkan dan bertambah pula kebaikan-kebaikan kita.
Wa imma musian, kalau dalam keadaan tidak baik, banyak berbuat maksiat dosa, falahu fala'allahu yastaqtibu, maka mudah-mudahan dengan diberi hidup itu kita bisa kembali ke jalan Allah, bertaubat, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngarep-ngarep mati mboten oleh, ngarep-ngarep tok mboten oleh. Napa malih sampai membunuh dirinya sendiri. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lil Muslim, kalau tadi Abu Hurairah, ini Muslim, Imam Muslim, an Abu Hurairah, tapi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sama, la yatamanna ahadukumul mauta, jangan sekali-kali di antara kamu mengharapkan kematian, wala yad'u, dan janganlah memohon atau berdoa bi dengan mati, minta tentang diparingi mati, mohon ya Allah. Tapi nggih, semua itu kan sudah ada garisnya masing-masing. Di tempat saya itu ada orang yang sudah sakit-sakitan, umure wis akeh, sering keluar masuk rumah sakit, ora mati-mati. Ngeten niki pengen dhek jane matian. Malah nate kula krungu dhewe. Enek sing jek luwih nom-nom nggih mboten sakit mati dhisik. Malaikat itu keliru lek njabut nyawa, sajane aku wayahe. Keliru kok sik nom wis mati. Coba. Hadirin, semua itu sudah ada daftarnya masing-masing. Nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup itu mengalami mati. Dan idza jaa ajaluhum, ajalnya sudah tiba, ya dia la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gak katik kena dirubah. Sekalipun ndak sakit, karena memang mati itu ndak mesti didahului sakit. Sing sehat dulu rame-rame di Kanjuruhan itu kan orang sehat semua itu, dan yusik nom-nom gak mesti mati, ku tuwek dhisik atau sakit dhisik. Ada yang sudah sakit-sakitan, nah wis pokoknya serba repot, mangan gak patek gelem, gak mati-mati hadirin. Ya memang belum datang ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, katanya Allah itu seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nisa 78, aina ma kuntum yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Coba dulu hadirin, orang dulu itu banyak yang takut mati, banyak yang berupaya melarikan diri dari mati. Maka Allah menurunkan ayat itu, kamu akan lari kemana? Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu sembunyi di benteng yang sangat kuat, sangat kokoh, gak kena dihancurkan dengan apa saja. Tetapi sekali lagi, nek idza jaa ajaluhum, ajal itu telah tiba, ya pasti akan mati. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak kisah-kisah di zaman nabi-nabi terdahulu. Ada kisahnya Nabi Sulaiman dan tamunya itu. Nabi Sulaiman kedatangan tamu, lagi ngomong-ngomong ternyata malaikat pencabut nyawa datang. Loh, kenapa kau datang? Ya melaksanakan tugas. Untuk apa? Mencabut nyawa saudaramu ini. Hadirin, tapi kapan? Ndak sekarang, masih ada waktu beberapa saat. Dengar itu, maka tamunya Nabi Sulaiman minta, wahai Sulaiman, jauhkan aku dari tempat ini dengan anginmu. Kan Nabi Sulaiman dapat menundukkan angin. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Nabi Sulaiman. Tamunya tadi itu dibawa dengan anginnya, konon di negeri India. Lu kok kono lo, malaikat pencabut nyawa tadi sudah di sana. Ya Allah, kalah karena malaikat sian. Kalau sudah waktunya tiba, ya sudah, tidak bisa ditunda-tunda kembali. Kalau belum, tidak jarang atau tidak sedikit orang yang berusaha bunuh diri gak iso mati. Napa tancane dereng wayahe mati. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan dulu nih. Wala yad'u bihi, dan janganlah kamu minta untuk mati itu. Min qablu ayyatiyahu,
sebelum datang ajalnya ngoten mawon maksude. Innahu idza mata ing qata amalu tapi karena kalau mati itu setiap manusia ini akan putus amalnya. Amal hubungan dengan dunia ini putus. Nggih. Wis ra iso ngaji meneh, ra iso salat meneh, ra iso sedekah meneh, putus kabeh. Di dalam riwayat lain kan disebutkan kecuali 3 hal yang tidak putus, pahalanya masih tetap mendapatkan. Wa innahu la yazidul mu'minina umuru illa khairan. Nah, orang yang mukmin itu diharapkan, maka jangan mengharap-harap mati. Diharapkan dengan bertambahnya umurnya, maka akan bertambah pula kebaikannya. Hadirin, kita catat betul 3 hal. Sekalipun kita sudah mati, maka amalnya masih akan terus mengalir bertambah kepada kita. Nggih. Yang pertama, banyak-banyak nggih berusaha untuk bisa sedekah jariyah. Sedekah yang digunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Misalnya disumbangkan untuk madrasah, untuk apa? Kepentingan umum, apalagi untuk tempat ibadah seperti ini, maka sedekah panjenengan ketika digunakan untuk tempat-tempat beribadah itu, sekali panjenengan sudah mati, panjenengan seoleh pahalanya dari sedekah panjenengan. Jariyah namanya, amal jariyah. Yang kedua, ini rada angel kadang-kadang adalah harus punya anak yang soleh atau solihah yang mau mendoakan. Maka inilah pentingnya kita membuat anak kita menjadi soleh atau solihah, terus mau mendoakan. Sekalipun kita sudah mati, kalau anak-anak kita ini soleh atau solihah mendoakan kita, maka sekalipun kita sudah tidak bisa berbuat, tidak bisa berdoa, kita mesti mendapatkan doa dari anak-anak kita itu. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Makanya masih gak ngulang secara resmi nggih, ndak ngajar di lembaga-lembaga formal atau ndak ngisi kajian-kajian seperti ini nggih, minimal ngulang nang anake diuruki napa Fatihah napa mawon nggih, itu ilmu namanya. Yuntafa'u bih, ilmu itu sekalipun panjenengan sudah mati, kalau ilmu ini masih diamalkan, mungkin oleh anak kita mengajarkan lagi kepada orang lain, maka pahala mereka yang mengajarkan itu dapat pahala, kita yang mengajarkan kepada mereka itu juga dapat pahalanya. 3 hal ini hadirin, nek iso aja sampai ndak punya, paling ndak ya 1 lah nggih. Syukur kalau ketiga-tiganya kita punya semua. Ini amal jariyah namanya. Baik, kita lanjutkan. Wan Anasin, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna padha tasih di sini. Ahadukum al mauta, ngarep-ngarep mati, lidurin asobahu, karena penderitaan yang menimpanya. Nabi Ayub niku konon parah sekali sakitnya hadirin. Ora ana wong yang uji sakit melebihi penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub, tapi Nabi memang nggih. Ya kalau kita mungkin ya ndak kuat, tapi Allah Maha adil kok, Allah itu Maha tahu. Allah tidak menimpakan ujiannya kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita ini yang ada di sini aja tidak sama ujian kita satu dengan yang lainnya. Kenapa? Allah Maha tahu. Kalau katakan la yukallifullah, Allah tidak memberikan ujian itu illa usaha, kecuali memang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, hadirin kita lanjutkan. Jadi jangan ngarep-ngarep mati karena penderitaan, tetapi fa in kana la buddha, kalau memang tidak boleh tidak, jadi dia harus mengharapkan mati, maka falyakul, ucapkan doa ini. Ini doanya. Terus gak kuat nanggung beban yang berat itu, maka ucapkanlah banyak-banyak doa ini. Kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah mengajari doa, Allahumma ahyini, ya Allah yang Maha Pemurah, hidupkanlah aku. Kanatil hayatu khairon, kalau hidup itu
lebih baik buat aku. Wa tawaffani, tapi matikanlah aku ya Allah, segera matikan, idza kanatil wafatu khairan li, kalau mati itu memang lebih baik daripadaku. Nggih, daripada ramati-mati gak kuat nanggung penderitaan, gak iso sabar isine ngersula, bahkan suudzon nang Allah taala, ini jelek. Ini jelek. Maka kalau memang diharuskan ya itu doanya. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Nggih. Ya Allah, tetap hidupkanlah aku kalau memang hidup ini adalah lebih baik buatku. Dan tetapi matikan aku ya Allah kalau mati itu lebih baik daripadaku. Hadisnya sahih, disepakati oleh para ahli hadis. Nah iso nggih njaluk dawa umure nggih, kemudian api amale jauh daripada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, wa'an Qais ibnu Abi Hazmin qala dakhalna, kami berkunjung ala Khabbab ibnu Aurat, ke sahabat Khabbab bin Aurat radhiyallahu anhu. Na'uduhu wa qadik tawa, kami menyambangi kepada Khabbab tadi. Qadik tawa, di mana dia telah mengenakan pengobatan dengan pembakaran besi panas itu loh. Sab'a akayatin, pada 7 bagian. Faqala Khabbab inna ashabana ladina salafu madu, sesungguhnya saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang telah dahulu nggih pati dahulu madu, mereka telah meninggalkan dunia. Walam tangkusum, dan tidak berkurang kenikmatan dunia mereka. Wa inna asabnama la najidu lahu maudian ila turab. Nah, ini Khabbab ini menceritakan kepada Qais tadi itu. Saudara-saudara kita yang telah mati duluan, dia tidak banyak menikmati kenikmatan dunia, tetapi dia dilindungi oleh Allah dari keburukan-keburukan dunia. Sementara kami yang masih hidup banyak yang diuji dengan kesibukan dunia, dengan memperbanyak kehidupan dunia, sehingga kami tidak bisa banyak memperbanyak kehidupan akhirat. Nah, hadirin, ini artinya kalau kita diberi hidup oleh Allah Ta'ala, maka seharusnya kita gunakan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Entek namun itu hadisnya nggih. Kita pindah bab wirai wa tarkus subhat, dan meninggalkan subhat. Sebelum pindah ke sini ada yang perlu di ngarep-ngarep mati enten. Monggo. Silakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya mengenai sekitar kematian, Mas. Kematian itu kan rahasia Allah. Ya. Di tempat saya itu ada orang satu akan kita nggak mati-mati. Ya. Yang aneh ini sudah jenuh merawatnya. Akhirnya juga kita menasihat pada kiai, di mana supaya cepat diambil nyawanya itu. Dia itu membacakan surat Yasin. Ternyata kita tolong para ibu dibacakan surat Yasin. Padahal itu sudah tidak sadarkan diri. Ternyata masih hidup lagi. Itu gimana? Ya. Untuk penjelasan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali dengan keterangan yang tadi Pak nggih, bahwa ajal itu telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Jadi belum datang ajalnya ya gak mati. Ya kadang-kadang ada orang yang sebetulnya memang sudah akan mati, tapi matinya lama. Mungkin seperti yang Bapak cerita. Di tempat saya dulu juga ada, Bapak.
sakaratul maut, nazaknya ini suwe berhari-hari, mungkin kalau tidak salah sampai 1 minggu. Jadi menderitanya luar biasa. Ini ternyata punya urus, yang bersangkutan ini punya, wong Jawa lek ngomong cekelan, apa cekelan ini? Napa mai kecekelan kula, iki cekelan. Punya ilmu nggih yang dipertahankan. Macam-macam jenisnya itu, ono sing berupa amalan-amalan bacaan, ada yang berupa benda-benda terus ditelan, ada yang berupa susuk dan lain sebagainya. Ini hadirin, Islam mengajarkan jangan pakai itu. Nggih. Itu kalau tidak dikeluarkan lebih dulu membuat berat ketika dia akan mengalami mati. Sayujannya kita tinggalkan, kita hindarkan. Enten malih pager-pager napa nang arane raja-raja sing dideleh ten niki apa? Nyencang. Nek wong Jawa ngomongnya nyencang. Jinnya dicencang. Jin, setan bangsa jin, jin bangsa setan. Nggih. Itu untuk apa? Menguasai orang ini. Karena itu ada yang diusahakan itu bisa hilang. Lek wong Jawa nek ngarane dimandikan dengan apa, daun kelor. Allah alam nggih. Ada yang seperti. Tapi sing apik nek iso nggih, sejak sekarang mari kita jangan ngingu sing model ngoten-ngoten niku. Nggih. Kalau kita misalnya ngamalkan amalan-amalan tertentu, apakah ngamalkan surat Ikhlas misalnya, surat apa Alam Nasrah atau yang lain, ayat kursi, Al-Baqarah, ya laksanakan, baca saja semata-mata karena Allah, minta ridhonya Allah Ta'ala saja. Jangan berharap boleh diwaca sekian kali mendatangkan khodam. Napa khodam ini katanya? Ini yang membuat berat hati. Termasuk seperti itu, nggih. Nazaknya lama, nggih. Sajane ya pancene durung waya mati betul, tapi menjelang dia akan mati itu, yaitu yang di lek iso. Makane saya melalui kesempatan ini mengajak bersama-sama, monggo yang merasa memiliki itu lek iso segera ditinggalkan saja. Lah kalau punya apa sesuatu yang masuk ke dalam rongga ditelan misalnya, ya minta kepada yang ahlinya ilmu ngoten niku untuk dikeluarkannya. Biasanya apa ahli ruqyah yang apa ya yang betul-betul bisa ruqyah yang syar'i, bisa mengeluarkan itu. Nggih. Jangan kita datang ke ruqyah tapi ruqyah yang bukan syar'i juga sama menggunakan jin itu. Atau akan membuat orang yang bersangkutan menderita seperti itu. Nah, kita boleh ya doanya ya kayak tadi itu, diantaranya yang sudah kita baca tadi itu. Ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik daripada buat aku, maka hidupkanlah aku dan sehatkanlah aku. Tapi mati lebih baik buat aku, maka segera matikanlah aku. Ya, yang jelas memang kita apa? Jangan sekali-kali yang pertama tadi, namanya bukan bukan Allahu Somad. Niki lek ngomong kasar nggih. Orang yang punya cekelan kemudian dia andalkan cekelannya itu, dia bergantungnya bukan kepada Allah. Kalau kita kan meyakini bahwa Allahu Somad, gumantung kita, bersandar kita itu hanya kepada Allah semata. Tapi lek pakai cekelan itu, aku lek gak cekelan ini lah, ini bersandarnya, gumantungnya nang itu akan memberatkan apa proses kematiannya. Maka lek isa ditinggalkan. Kemudian jangan sekali-kali meninggalkan khususnya sholat. Sholatnya jangan sampai cacat, nggih. Misalnya pokok nglakoni misalnya, terus gak sambung dengan Allah. Sholat itu kalau betul hadirin, nih, kalau betul sholatnya itu bisa tanha anil fahsya wal munkar, termasuk yang kayak gitu-gitu dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah nanti matinya dipercepat oleh Allah Ta'ala.
istri saya kan sudah meninggal, seperti yang panjenengan pirsa itu meninggalnya nilap hadirin. Iya nilap dulu. Waktunya sholat duhur, istri saya pesen aja tentang waktu sholat duhur, masuk duhur. Semua sholat, saya sholat, terus anak saya yang ketiga itu nunggu juga sholat. Dia yang nyuruh sholat saya tidak apa-apa. Ternyata ditinggal sholat, mungkin dia sudah sholat juga di situ. Begitu kita lihat loh, gak ono, coba. Makanya monggo saya kembali mengajak, lesel jadi cekelan apa-apa. Kecuali cekelan mic ngoten niki ra apa-apa nggih. Ngaten nggih. Nah, kita boleh mohon kepada Allah boleh nggih. Termasuk minta tolong dibacakan Yasin tadi itu memang salah satu upaya bagi orang yang sudah betul-betul akan meninggal dunia. Naza itu dia baik-baik dibacakan Yasin, sembuh ya cepat sembuh, meninggal ya cepat meninggal. Nggih, tapi semuanya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Mumpun enten malih. Tasik nomor telas waktune. Nek tasik monggo. Tanglet mboten. Itu sana mboten. Ndak. Namun nggih, nek mboten kita pindah ke sini. Babul wirai. Wih, wakeh nggih. Diwaca sak tekane nggih. Endi mau? Wira ini ku artinya warok, nggih, bukan warok Ponorogo. Wirai itu orang yang ngati-ngati, katutan subhat mau ndak mau, nggih. Subhat niku napa? Subhat niku sing dereng genah, dereng jelas halal apa karom, nggih, dereng jelas pokoknya. Dia yang kayak gitu aja ndak mau, apalagi yang jelas-jelas haram. Nah, orang yang ngati-ngati kayak gitu, lek makan atau lek memiliki apa saja dia ndak mau mengambil sebelum jelas-jelas kehalalannya. Jadi lek pokoknya orang genah ndak mau dia apa saja, itu namanya wirai. Di dalam An-Nur ini ada firman-Nya Allah Ta'ala wataksabunahu nanti wataksabunahu, kamu menganggap bahwa membicarakan orang lain itu adalah hayinan remeh, wa huwa indallahi adzim. Nah hadirin, ada di antara kita yang hobi ngomong wong, padahal ngangen mohon betul oleh batin mohon betul oleh nggih, batin Allah lho nggih, lek batin apik ora apa-apa. Panjenengan lek tahlilan itu kan enten yang saya sering menyampaikan ini. Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum nggih, akhir Al-Baqarah. Nek Yasin kan nek tahlilan kan diwaca nggih. Wa in tubdu itu maksudnya di dalam dada ini ada kerentek, ada unek-unek, ada batin, ada macam-macam. Wa in tubdu ini semua kalau kau lahirkan nggih, dilahirkan dalam ucapan-ucapan atau perbuatan, autuhu atau tetap dirahasiakan, gak diketokno, gak ditokno, gak diomongno wong, mek dindem dhewe mawon. Nanti katanya Allah, yuhasibukum billah, panjenengan dihisab, dimintai pertanggungjawaban dari apa yang ini. Jadi nahan perasaan namanya termasuk memelihara subhat, hindari. Lek batin apik monggo ndak apa-apa, batin elek niki nggih, pokoknya aja sepindah batin wong elek, karena semua itu ada tanggungannya, urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya Allah yang lain, inna rabbaka labil mirsad. Allah itu Maha mengetahui, Maha mengawasi sampai yang di dalam hati kita nggih. Ini kadang-kadang kita sendiri tidak tahu semuanya, tapi Allah Maha tahu. Oleh karena itu hadirin, sing apik ya kita husnudzon saja kepada orang lain, dan jangan sekali-kali membicarakan olone orang lain. Baik, ini ayat-ayatnya. Kemudian hadisnya ini sangat terkenal hadirin. Ini dulu saya masih mondok itu sekolah, masih di sanawiyah sudah pernah diajari ini.
Sebuah riwayat dari Imam Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW bersabda, Rasul pernah bersabda, nah ini sabdanya Nabi, innal halala bayyinun, sing halal itu jelas, welo-welo jelas, halal gitu. Ya apa? Pokoknya seperti makanan kita yang kita peroleh dengan jalan yang benar itu halal. Gitu. Atau sembilan kita yang jelas-jelas benar sembilannya dan kita peroleh dari barang yang benar juga halal. Jelas sudah yang halal itu. Kemudian wa inna haramun bayyinun, dan yang haram juga jelas. Tapi ada hadirin sesuatu yang mestinya halal menjadi haram karena salah kita melaksanakannya. Panjenengan kagungan apa? Ayam misalnya, ternak ayam nggih, atau yang lainnya. Halal karena milik panjenengan, tapi karena panjenengan salah olehnya menyembelih, nggih, salah nyembelih, maka yang halal menjadi tidak halal. Ini sing halal menjadi haram, haram karena perbuatannya. Nah sekarang wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram, nggih, itu mustabihatun, adalah dikatakan meragukan atau subhat namanya. Layak lamuhunna kasiru minan nas, banyak sekali nggih, banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui tentang subhat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, makanya nanti kita ketemu ada riwayatnya. Suatu ketika Nabi menemukan sebutir kurma, nemu nggih. Elek cara awake dhewe nemuan halal milik dhewe. Di dalam Islam nemu itu enten acaranya, enten aturannya supaya menjadi halal. Kalau menemunya sesuatu yang tidak tahan lama, boleh diambil, dimiliki, tapi dia harus berjanji untuk menggantikan kalau menemukan orang yang memilikinya. Nggih, berjanji. Nggih, karena kalau tidak diambil nanti bisa rusak, busuk, atau tidak bisa dimanfaatkan. Tapi lek menemunya barang yang ditemukannya adalah barang yang tahan lama, ini harus diwarak-warakno, nggih, diumumno sapa sing memiliki. Sampai kalau di ilmu fikih itu diberitahukan di tempat umum seperti di masjid atau di lek mriki terminal atau apalah namanya nggih. Tapi jangan diketokno barangi. Diberitahukan siapa yang merasa kehilangan ini, nggih, kalau dia mengakui dan betul dengan ciri-cirinya, nanti bisa diberikan kepada yang. Nah itu kalau sampai 1 tahun tidak pernah ada yang mau yang mengakui, baru boleh dijadikan hak milik. Ini lek nemu hadirin. Nabi pernah menemukan kurma itu seperti yang saya katakan tadi, Nabi tidak mau memakannya. Kenapa? Karena itu tidak jelas barang halal atau barang haram. Banyak diantara manusia yang tidak mengetahui hal-hal yang semacam itu. Famanittaqo, nah kata Nabi, barang siapa yang hati-hati, nggih, ngati-ngati menjauhi barang yang subhat tadi itu, istabro'a, maka dia telah melindungi lidini kepada agamanya, wa irbi, dan kehormatannya. Jadi kalau dia ngati-ngati menjauhi yang subhat itu, dia sama dengan melindungi kehormatan, terhormat dia karena tidak mau mengambil barang yang subhat itu. Demikian pula agamanya. Waman waqa'a fi subhatin, barang siapa yang tertimpa subhat, jatuh ke dalam perbuatan subhat, waqa'al harama, dia akan semakin lama semakin banyak tertimpa barang yang haram. Karroi yar'a haula qimah, seperti pengembala yang pengembalaannya haula qimah, di daerah yang terlarang. Jadi misalnya ada tempat yang dilarang untuk dijadikan pengembalaan, dia tetap saja mengembalakan gembalaannya di sekitar itu, maka tidak akan menutup kemungkinan sesuatu yang digembalakan itu akan melintas atau memasuki tempat yang terlarang itu. Yusiku, yang dimungkinkan ayyar fa'afila niki ala wa inna likulli malikin hima,
Likulli malikin khima. Ingatlah bahwa setiap malik atau raja atau pemilik atau penguasa itu punya tempat-tempat terlarang tertentu. Illa wa inna khimallahi maharimu. Ingatlah bahwa daerah-daerah yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasati mudghotun. Ingatlah bahwa di setiap jasadnya manusia itu ada segumpal darah atau daging. Idza saluhat, lah ini yang membuat orang mau hati-hati atau tidak itu kan segumpal darah itu. Kalau dia segumpal darah atau daging di dalam dada manusia itu saluhat baik, maka solihal jasad bulu, jasad seluruhnya akan baik. Kalau yang ada di dalam dada ini baik, itu tidak mau melanggar yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka semuanya akan jadi baik. Tangannya baik, karena melakukan yang baik-baik, karena hatinya baik, penguasanya baik, sing nyetir apik maksudnya, matanya juga baik, tidak mau melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ucapannya juga baik. Nah demikian pula sebaliknya, wa in fasadat, kalau rusak yang ada di dalam dada itu, fasadal jasadu kullu, semua anggota tubuhnya akan jadi rusak pula. Omongannya rusak, penglihatannya rusak. Kenapa? Karena yang di dalam dada tadi itu rusak. Ala wahyal qalb, apa yang dimaksud segumpal darah itu adalah ya qalb ini, hati ini. Makanya hadirin, di dalam Al-Quran itu ada firman-Nya Allah wa nafsu wa masawwaha. Di setiap jiwa ini ada potensi yang bisa mendorong kepada kebaikan dan ada potensi yang mendorong kepada keburukan. Fa alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ini Allah sendiri yang sudah menaruh di dalam dada ini ada potensi untuk baik dan ada potensi untuk fujur atau dosa. Fa alhama fujura wa taqwa. Qad aflaha man zakaha. Beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan qalbnya tadi itu, dan waqad khaba man dasat, celaka orang yang mengotori jiwanya. Oleh karena itu hadirin, semua yang kita lakukan, amalia apa saja, tujuannya untuk satu, untuk membersihkan jiwanya. Dengan jiwa yang bersih, insya Allah seluruh perbuatan dan perkataannya akan menjadi bersih pula. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang saya ceritakan tadi itu. Ini yang saya ceritakan tadi. Innan Nabi SAW wajada, menemukan tamrotan sebutir kurma fitoriki di jalan. Jadi zamannya Nabi sudah pernah ada kurma yang tercecer di jalan. Faqala, Nabi kemudian berkata dengan menemukan itu, laula ini akhafu an takuna min shadaqatin la akaltuha. Saya khawatir ini adalah miliknya orang yang masih diperlukan, atau ini adalah barang yang hasil dari zakat. Sedekah itu maksudnya zakat di sini. La akal tuh pasti aku makan. Tapi karena aku khawatir iki ojo-ojo ana wong sing goleki, atau ini ojo-ojo adalah bagian daripada zakat, maka aku tidak berani untuk memakannya. Ini bagian contoh daripada hati-hati atau wirai, menjauhkan dari sesuatu yang tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya juga pernah ditanya, juga pernah menanya hadirin, di dunia akhir zaman semacam ini kadang-kadang kita sulit untuk wirai. Panjenengan, kalau saya juga tidak memprovokasi loh nggih. Panjenengan atau istri panjenengan atau siapa lagi keluarga panjenengan belanja nang pasar, terus beli ayam potong. Kira-kira panjenengan yakin 100% kalau ayam itu adalah ayam yang masih hidup, dipotong dan potongannya juga benar. Nah hadirin, ini sering menimbulkan perasaan
Saya soalnya pernah hadirin di daerah saya itu ada namanya Pasar Simo atau Pasar Asem. Rumah saya kan Simo sana. Dulu di pinggir jalan kayak ini belum ditertibkan itu banyak orang yang memotong ayam di situ. Bahkan bukan hanya ayam, unggas-unggas yang lain juga banyak seperti ite, angsa dan lain sebagainya. Hadirin suatu ketika tukang motong ini dia lagi marah berat. Kalau tidak salah sama istrinya. Sambil misuh keras nggih, misuh yang paling keras niku piye bunine? Wis kok diomong pokoke misuh sing paling keras. Mari misuh sret ngoten niku, sret ngeten. Dipotong. Jadi mbeleh niku sekalipun itu bener gak maca basmalah tapi maca napa? Misuh. Kira-kira ya napa ngoten niku? Bahkan hadirin ada wallahu alam mudah-mudahan tidak bener nggih. Ada orang yang punya ternak ayam, delalah suatu ketika ayamnya ini kena wabah. Apa wabah niku? Kena mati, akeh mati. Hadirin ini banyak yang dibeli oleh orang yang tukang jual ayam itu, kemudian dipotong dimasuk. Wis mati coba piye. Namanya hadirin nek iso nggih hati-hati tuku sing urip bleh dhewe. Utawa panjenengan yakin lek wong iki biasanya apik, yakinkan dulu saja. Yang ketiga, jangan lupa ketika panjenengan akan mengolah dan akan memakannya membaca basmalah. Tetapi harus disertai dengan keyakinan yang penuh bahwa ini adalah dengan cara yang benar. Nah, istri saya dulu hadirin senengannya bukan ayam-ayam yang harus dipotong seperti itu, senengannya ikan loh nih, ikan laut, ikan air gitu, seperti bandeng dan lain sebagainya, karena aman itu, atau telur. Lah kalau kepengen yang seperti itu, sing apik ya tuku dhewe nyembelih, insyaallah dijamin bener. Ngoten nggih? Sampai di sini ada yang perlu dibahas? Nggih, monggo. Ndi mau mic-e? Silakan. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap makanan yang dijual di restoran atau di kafe-kafe, meskipun di situ sudah ada sertifikat halal, okay. Tapi kayaknya meragukan kehalalan, karena begini, saya tuh pernah punya teman, keponakannya itu kerja di rumah makan Solo ya, yang jual-jual. Nah di situ dia itu karena pegawai baru, disuruh memakai minyak bumi. Sudah Pak? Minyak disuruh memakai minyak bumi. Astagfirullah. Karena dia itu seorang muslimah, dia nggak mau. Akhirnya dia dikeluarkan dari situ. Ya. Kemudian masalah itu diberitahukan kepada orang lain. Ya. Apakah saya kalau lewat Solaria itu di situ ada sertifikat halal. Nah, jika kita bagaimana? Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mohon maaf waktunya sudah habis. Saya singkat saja nggih. Lek panjenengan pun ada apapun tahu ada indikasi-indikasi kayak gitu, panjenengan yang pertama harus menghindari. Yang kedua lek bisa juga memberitahukan kepada orang lain. Kalau memang sudah tahu ada indikasinya yang kayak gitu. Memang Bapak, saya pribadi nggih, kalau ada makanan yang katanya enak terus banyak yang merubuti, saya justru malah curiga saya. Betul, apapun namanya, bakso kayak apa kayak, pokoknya lek nyulayani adat, saya malah tidak suka. Aku seneng masakane anakku dhewe atau bojoku dhewe, masih gak pate enak, tapi kan ini jelas-jelas halal. Nah, kalau panjenengan tidak punya indikasi apa saja, kemudian sudah ada label tadi itu halalnya, maka panjenengan yakin saja sesuai dengan itu. Kalau panjenengan tidak punya loh, kalau panjenengan punya tanda-tanda kayak tadi ya, panjenengan harus menghindari.
dan memberitahukan kepada orang. Makanya tadi saya katakan akhir zaman semacam ini cari barang yang murni halal itu rada angel saite. Wallahu alam bisawab. Insyaallah dilanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sementara itu kan nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.